Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhoji, NIM 2014-2013-4. Saya dari jurusan Perbankan Syariah semester 4 kelas D. Di sini saya akan mencoba mereview atau mengulas materi tentang sistem informasi manajemen. Mungkin langsung saja. Pada era modern, semua bidang kegiatan pemerintahan ataupun swasta dituntut untuk memberi pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan tepat. Semua itu disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi yang membantu manusia untuk mempercepat proses, mengurangi tingkat kesalahan mengolah data, dan menghasilkan informasi yang akan mendukung pengambilan keputusan. Kemajuan teknologi informasi yang dimaksud di sini adalah dalam segi pengolahan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Dalam sebuah organisasi publik ataupun swasta, pengolahan sistem informasi manajemen berbasis komputer sangatlah penting untuk menunjang kegiatan-kegiatan organisasi. Mungkin langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu makna sistem informasi manajemen. Secara etimologis, sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang mempunyai arti A, suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, dan yang B, hubungan yang berlangsung di antara satuan atau komponen secara teratur. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sistem didefinisikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Para ahli memberikan definisi sistem yang dapat memperjelas pemahaman tentang sistem, yaitu subsistem yang saling berinteraksi, berkolerasi, berinteraksi, dan bergantung pada yang membentuk suatu kesatuan utuh. Melebihi, jika subsistem bekerja sendiri-sendiri, kesatuan untuk melebihi ini mungkin salah ya, diulang kembali. Para ahli memberikan definisi sistem yang dapat memperjelas pemahaman tentang sistem, yaitu subsistem yang saling berinteraksi, berkolerasi, dan berinteraksi. Jogianto mengemukakan bahwa sistem sebagai kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan kejadian dan kesatuan yang nyata, yaitu objek nyata seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi secara sederhana. Dengan demikian, sistem merupakan kumpulan beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama, serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan dari sistem tersebut. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, brainware, prosedur, dan aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Selanjutnya, definisi sistem informasi sebagaimana disebutkan Agus Mulyanto dengan mengutip pendapat para ahli, yaitu yang pertama ada dari James Alter, yaitu sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja informasi orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua ada Bodnar dan Hopwood. Sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sistem yang terdiri dari atas kumpulan komponen sistem, yaitu software, hardware, dan brainware yang memproses informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Poin kedua yaitu sistem informasi manajemen sebagai disiplin ilmu. Atmo Sudirjo menyebutkan bahwa sistem informasi adalah setiap sesuatu yang terdiri atas objek, unsur, atau komponen yang tertata, kaitkan, dan tertata hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan kesatuan pemrosesan atau pengolahan tertentu.
Baskerville dan Myers menyebutkan bahwa sistem informasi manajemen yang mulai berkembang sejak tahun 1960-an sudah saatnya menjadi disiplin ilmu secara mandiri. Sistem informasi manajemen menurut O'Brien adalah sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Ciri khusus bidang sistem informasi manajemen. Davis dan Olson menyebutkan 5 aspek yang dapat dikategorikan sebagai ciri khusus bidang sistem informasi manajemen, yaitu A. Proses manajemen, seperti perencanaan strategis, pengelolaan fungsi sistem informasi, dan seterusnya. B. Proses pengembangan, seperti manajemen, proyek pengembangan sistem, dan seterusnya. C. Konsep pengembangan, seperti konsep sosioteknikal, konsep kualitas, dan seterusnya. D. Representasi, seperti sistem basis data, pengodaan, program, dan seterusnya. E. Sistem aplikasi seperti knowledge management, executive system, dan seterusnya. Poin keempat, tujuan sistem informasi manajemen. A. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. B. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Materi yang B, perkembangan teknologi dalam sistem informasi manajemen bisnis. Poin pertama, mengenal teknologi informasi. Menurut Information Technology Association of America atau ITAA, teknologi informasi adalah studi, rancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Teknologi informasi menjadi hal yang sangat penting karena banyak organisasi yang menerapkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan organisasi. Fungsi teknologi informasi yaitu meningkatnya kompleksitas dan tugas manajemen, memberi pengaruh ekonomi internasional, memberi waktu tanggap atau respon time yang lebih cepat. Poin kedua, pemahaman perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi begitu pesat sehingga memungkinkan penerapan cara-cara baru yang lebih efisien untuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Proses inilah yang membawa manusia ke dalam masyarakat atau ekonomi informasi. Dalam kehidupan kita saat ini, sektor teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan sektor yang paling dominan. Siapa saja yang menguasai teknologi ini, maka dia akan menjadi pemimpin dalam dunianya. Sistem informasi manajemen yang baik mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh, artinya menghemat biaya, meningkatkan pendapatan, serta tak terukur yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Pengembangan sistem informasi manajemen yang canggih dengan berbasis komputer memerlukan orang-orang yang mempunyai keterampilan tinggi dan berpengalaman, dan memerlukan partisipasi dari para manajer organisasi. Hal ini karena banyak organisasi yang gagal membangun sistem informasi manajemen disebabkan oleh yang pertama, kurangnya organisasi yang wajar, kedua, kurangnya perencanaan yang memadai, ketiga, kurangnya personel yang andal, keempat, kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem, mengendalikan upaya pengembangan sistem, dan memotivasi seluruh personel yang terlibat. Dalam sebuah sistem informasi manajemen, komputer bukan persyaratan mutlak secara teoritis, tetapi dalam praktik, sistem informasi manajemen yang baik tidak akan ada tanpa bantuan kemampuan komputer. Sistem informasi manajemen harus dijalin secara teliti agar mampu melayani tugas utama. Sistem informasi manajemen bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer.
dalam perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan. Sistem informasi juga manajemen menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output dari berbagai sistem model matematika. Sistem informasi manajemen bertanggung jawab dalam menyediakan informasi untuk seluruh manajer perusahaan dalam bentuk laporan berkala. A. Peranan teknologi media massa dalam era komunikasi global. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi kadang-kadang sangat sulit untuk diikuti. Arah pengembangannya semakin jelas menuju komputer dan communication. Komponen communication termasuk di dalamnya satelit dan televisi. Pada awalnya teknologi komputer dan teknologi komunikasi berjalan sendiri-sendiri. Kemudian, kedua komponen ini menjadi satu, sehingga terjadilah era yang seakan-akan perkembangannya sudah tidak bisa dibendung lagi. Salah satu penyebab utama terjadinya era global yang datang lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah perkembangan pesat teknologi informasi. Penggabungan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. Data atau informasi yang ada pada zaman dahulu memerlukan waktu berhari-hari untuk diolah sebelum dikirim ke sisi lain di dunia. Saat ini dapat dilakukan dalam hitungan detik. Secara mikro, ada hal cukup menarik untuk dipelajari, yaitu cara evolusi perkembangan teknologi informasi yang ada secara signifikan mempengaruhi persaingan antar perusahaan di dunia, khususnya yang bergerak di bidang jasa. Poin B, era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Kemampuan menghitung yang sedemikian cepat menyebabkan banyak perusahaan yang memanfaatkannya untuk keperluan pengolahan data. Pada era tersebut, belum terlihat suasana kompetisi yang sedemikian ketat. Jumlah perusahaan pun masih relatif sedikit. Kebanyakan dari perusahaan besar secara tidak langsung memonopoli pasar-pasar tertentu karena belum ada pesaing yang berarti. Hampir semua perusahaan besar yang bergerak di bidang infrastruktur, listrik, dan telekomunikasi dan perkembangan pada saat itu membeli perangkat komputer untuk membeli kegiatan administrasinya sehari-hari. Adapun kemampuan mainframe untuk melakukan perhitungan rumit juga dimanfaatkan perusahaan untuk membantu menyelesaikan problem teknis operasional seperti simulasi perhitungan pada industri perkembangan dan manufaktur. C. Era teknologi informasi. Kemajuan teknologi digital yang dipadu dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusinya. Pada awal tahun 1970-an, teknologi personal komputer atau PC mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Pada masa ini, kegunaan komputer di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif, tidak seperti halnya pada era komputerisasi, yakni komputer hanya menjadi milik pribadi. Divisi elektronik data processing perusahaan pada era kedua ini, setiap individu di organisasi dapat memanfaatkan kecanggihan komputer. Tidak seperti pada kedua era sebelumnya yang lebih menekankan pada unsur teknologi. Pada era manajemen perubahan ini, perusahaan lebih ditekankan sistem informasinya, yaitu menjadikan komputer dan teknologi informasi sebagai komponen dari sistem tersebut. Kunci keberhasilan perusahaan pada era tahun 1980-an ini adalah penciptaan penguasaan informasi secara cepat dan akurat. Poin yang D, era global informasi. Sejak pertengahan tahun 1980-an, perkembangan di bidang teknologi informasi sedemikian pesatnya. Jika digambarkan secara grafis, kemajuan yang terjadi terlihat secara eksponensial ketika sebuah seminar internasional mengenai internet diselenggarakan di San Francisco pada tahun 1996. Para praktisi teknologi informasi yang dahulu bekerja sama dalam penelitian untuk memperkenalkan internet ke dunia industri pun secara jujur mengaku bahwa mereka tidak pernah menduga perkembangan internet akan menjadi seperti ini. Perkembangan sistem informasi dalam kehidupan manusia seiring dengan peradaban manusia sampai akhirnya mengenal istilah teknologi informasi. Teknologi informasi adalah
teknologi yang digunakan untuk mengolah data meliputi memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang dibutuhkan akan relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, maupun pemerintah untuk pengambilan keputusan. Poin E, Sistem Informasi Manajemen Sektor Perbankan Bank Indonesia. Penggunaan teknologi informasi dalam praktik perbankan modern menjadi suatu keharusan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional perseroan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi memungkinkan perseroan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui produk elektronik banking. Untuk mempertahankan market share-nya dan dalam upaya untuk memperluas pangsa pasar, hal ini tergambar dengan diaplikasikannya sistem informasi teknologi yang dirancang secara real time online untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan. SIMS-PBI merupakan sistem informasi terpadu untuk mendukung tugas pengawasan, pemeriksaan, dan pengaturan perbankan Bank Indonesia. Tujuan penerapan SIMS-PBI antara lain meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan dan pemeriksaan bank, menciptakan keseragaman atau standarisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank, mengoptimalkan pengawas dan pemeriksa bank dalam menganalisis kondisi bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan bank, memudahkan audit trail oleh pihak yang berkepentingan, meningkatkan keamanan dan integritas data sistem serta informasi. SIMS-PBI terdiri atas 3 subsistem berikut. Yang pertama, Sistem Informasi Manajemen Pengawasan atau SIMWAS merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas-tugas pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian bank umum melalui SIMWAS. 2. Sistem Informasi Bank dalam Investigasi atau SIBADI merupakan sistem informasi untuk meningkatkan tertib administrasi dan kemudian pemantauan tugas dalam rangka investigasi tindak pidana di bidang perbankan melalui SIBADI. 3. Data Mart, data pokok bank, menyediakan informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, kepemilikan, dan kepengurusan operasional dan strategi pengawasan yang diterapkan pada suatu bank, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan informasi dalam pengawasan dan pembinaan bank. Sistem Informasi Debitur atau SID adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur baik perseorangan maupun badan usaha yang diolah berdasarkan laporan penyediaan dana yang diterima Bank Indonesia dan pelapor. Sistem Informasi Debitur atau SID dikembangkan dengan tujuan berikut. Yang pertama, membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pembeli kredit kepada agunan konvensional. Pemberi kredit dapat menilai reputasi kredit calon debitur sebagai pengganti atau pelengkap agunan. Adapun bagi penerima kredit antara lain, mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit. Yang kedua, nasabah baru, khususnya yang tergolong sebagai UMKM, mendapat akses yang lebih luas kepada pembeli kredit dengan mengandalkan reputasi keuangannya tanpa harus bergantung pada kemampuan untuk menyediakan agunan. Sistem Informasi Manajemen Pengawas BPR atau SIMWAS BPR merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan BPR. Melalui SIMWAS, pengawas BPR mampu mengoptimalkan kegiatan analis terhadap kondisi BPR, mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan BPR termasuk tingkat kesehatan BPR.
meningkatkan kemampuan dan integritas data serta informasi perbankan. Modul-modul yang tersedia dalam aplikasi SIMWOS BPR antara lain modul perizinan pendirian BPR, data pokok BPR, tingkat kesehatan BPR, status BPR, cabut izin usaha, dan likuidasi BPR. Mungkin cukup sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.